Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang kawan pajak semua. Tabik pun. Pun. Senang sekali di siang hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam podcast Jejama, Jelajah Pajak bersama Kantor Pelayanan Pajak Pertama Bandar Lampung 1. Bersama saya sudah ada Kakak Arfinsyah Vinka Perdana dari tim penyuluh dari Kantor Pelayanan Pajak Pertama Bandar Lampung 1. Oke, tema kita pada hari ini adalah tentang edukasi mengenai aspek pajak bagi anak yang belum dewasa. Kawan pajak, seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan gawai atau gadget yang luar biasa, saat ini siapa saja dapat menghasilkan pendapatan. Tidak ada batasan lagi, batasan ruang, batasan waktu, atau bahkan batasan usia. Oke. Usia sering kita jumpai anak-anak saat ini sudah pandai dalam membuat konten yang dapat menghasilkan pundi-pundi ya. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membahas mengenai aspek perpajakan apa saja bagi anak yang belum dewasa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Oke. Kita sapa dulu ya narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang Kak Arvin. Selamat siang Kak Fadil, selamat siang kawan pajak semuanya. Apa kabar nih? Semoga kita semua sehat selalu ya. Oke, silakan Kak dimulai pembahasan tentang aspek perpajakan bagi anak yang belum dewasa. Oke. Ini adalah mengenai suatu topik yang jarang ya kita dengar ya kawan pajak, yaitu terkait dengan aspek perpajakan anak yang belum dewasa. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pada pasal 8 ayat 4 disebutkan bahwa penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya. Jadi atas penghasilan yang diterima anak yang belum dewasa, itu tidak dikenakan pajak secara langsung ke anaknya, ya kawan pajak, tetapi digabungkan dengan penghasilan orang tuanya. Oh, begitu ya Kak Arvin ya. Nah, Iya. batasnya apa sih Kak untuk anak yang belum dewasa itu, standarnya seperti apa yang digunakan untuk menentukan bahwa seorang anak itu memang belum dewasa kategorinya? Oke. Nah, ini menarik ya Kak Fadil dan kawan pajak semua. Penjelasan ini bisa kita temukan pada penjelasan pasal 8 Undang-Undang PPH ya kawan pajak. Nah, yang dimaksud dengan anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah. Jadi selama belum berusia 18 tahun dan belum pernah menikah, menurut Undang-Undang Perpajakan masuk kategori anak yang belum dewasa. Nah, bagaimana kalau belum 18 tahun tetapi sudah menikah? Maka menurut Undang-Undang Perpajakan bukan lagi termasuk kepada anak yang belum dewasa, sehingga harus menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri. Oh gitu Kak Arvin ya. Jadi jika digabung dengan penghasilan orang tuanya, artinya orang tuanya harus memiliki NPWP ya Kak, untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Ya, Dan betul. kemudian jika ada pajak ya yang timbul yang berkaitan dengan anak yang belum dewasa tadi, maka hak dan kewajibannya menggunakan NPWP dari orang tuanya ya Kak. Iya, Orang betul. tuanya betul. Nah, kemudian untuk pengenaan pajaknya sendiri apakah terdapat perbedaan Kak? Baik, kawan pajak, karena menurut undang-undang digabungkan dengan penghasilan orang tuanya, maka nanti atas penghasilan tersebut digabungkan dengan penghasilan lain dari orang tuanya selama setahun, kemudian dihitung dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPH ya kawan pajak. Oh, seperti itu, Kak. Oke. Apakah ada peraturan perpajakan juga yang mengatur mengenai anak yang belum dewasa di mana orang tuanya, mohon maaf ya, telah berpisah gitu, Kak? Ya, betul Kak. Pada penjelasan pasal 8 Undang-Undang PPH itu dijelaskan bahwa apabila seorang anak belum dewasa yang orang tuanya telah berpisah, kemudian anak tersebut menerima atau memperoleh penghasilan, maka pengenaan pajaknya digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan sebenarnya. Oke. Nah,
Jadi gitu ya Kak ya, kalau Iya, sudah orang tuanya berpisah, kita gabungkan penghasilan anak tersebut kepada penghasilan ayah atau ibunya ya, iya, berdasarkan keadaan sebenarnya. betul. Oke, yang terakhir nih Kak, bagaimana sih dengan pelaporan SPT tahunannya atau SPT masanya? Apakah dilaporkan sendiri oleh anak tersebut atau cukup dengan ikut ke SPT orang tuanya? Oke, Kak. Untuk pelaporan SPT-nya, atas penghasilan yang diterima oleh anak yang belum dewasa, itu cukup digabung dalam SPT orang tuanya ya, kawan pajak. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Kak Arvin. Nah, Iya, jadi jika saya boleh resum atau rangkum sedikit nih, anak yang belum dewasa itu menurut peraturan perundang-undangan perpajakan itu adalah anak yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah ya. Jadi ini kumulatif itu sifatnya. Nah, atas penghasilan yang diterima oleh anak yang belum dewasa itu digabungkanlah dengan penghasilan orang tuanya, baik kedua orang tuanya maupun salah satunya ya, untuk kemudian dilaporkan pada SPT tahunan orang tuanya. Dan tidak sampai di sini saja, jika ada kawan pajak yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai aspek perpajakan anak yang belum dewasa, boleh sekali kawan pajak berkunjung ke loket helpdesk kami, kantor pelayanan pajak Bandar Lampung 1, yang beralamat di Jalan Dr. Susilo nomor 19 Sumur Batu, Teluk Bentong Utara, Bandar Lampung. Oke, kita juga membuka layanan untuk selain helpdesk, yaitu adalah layanan konsultasi perpajakan via WhatsApp di nomor 0813 6648 3052 dan Instagram kami di @pajakbandarlampung1. Jangan lupa di-follow ya kawan pajak. Demikian podcast Jejama episode kali ini. Semoga apa yang menjadi pembahasan kita pada hari ini bisa memberikan tambahan informasi kepada kawan pajak yang menonton tayangan ini. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Saya beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat Indonesia Indonesia maju. maju.